Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka PPAK Mahasiswa Baru tahun 2020-2021. Mudah-mudahan keberkahan akan selalu diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum segala sesuatunya saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Selamat bergabung di perguruan tinggi impian Anda. Mudah-mudahan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember menjadi titik pijak awal Anda untuk meraih masa depan Anda. Kenalkan, saya Dr. Win Usuluddin Bernardin, Magister Humaniora, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, keberadaan Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini adalah suatu hal yang baru karena memang Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu juga merupakan fakultas yang baru sebagai konsekuensi dari pengembangan STAIN Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember. Keberadaan Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu dilatar belakangi oleh terbitnya SK Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember nomor B221-20/KP.07.6 tahun 2019 nomor 4 tentang pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium pada Institut Agama Islam Negeri Jember. Dan atas dasar SK itulah Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora kemudian menetapkan seorang kepala lab yang saat itu hingga tahun 2023 nanti saya yang akan mengawal seluruh kegiatan yang ada di FUA, terutama yang berkenaan dengan kegiatan ke laboratorium bersama seluruh mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember. Baiklah, perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Usuluddin Adab dan Humaniora bahwa kedudukan laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Jember itu adalah sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola program praktikum mahasiswa baik di kampus, yaitu di laboratorium, maupun di luar kampus. Kalau yang berada di laboratorium ini tidak harus selalu berada di ruang lab, tetapi juga salah satunya berada di ruang-ruang yang sudah disepakati oleh lab, karena setiap mahasiswa pada semester 5 nanti atau sesuai dengan capaian SKS yang sudah diperoleh akan melaksanakan PPL1, praktek kerja lapangan, di masa yang lalu dinamakan PKL, yang kemudian di masa yang sekarang oleh lab disebut dengan PPL1, yaitu praktek
pendidikan lapangan yang nanti akan Anda terima selama 1 semester berupa teori yang dikembangkan pada PPL 2 nanti. Teori itu akan berkenaan dengan segala hal, berkenaan dengan keprodian Anda masing-masing. Kalau prodi SPI tentu adalah teori-teori kesejarahan dan segala hal yang berkenaan dengan historisitas peradaban Islam. Demikian pula PBA, bahasa dan sastra Arab, maka teori-teori kebahasa Araban. Kemudian IAT dan IH pun juga demikian. Dan nanti pada PPL 2 di semester berikutnya akan dipraktekkan di masing-masing lembaga-lembaga mitra yang sudah ditunjuk oleh laboratorium. Kemudian kalau boleh saya sampaikan bahwa posisi lab itu adalah sebagai unit pelaksana teknis yang langsung berada di bawah garis koordinasi dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Lalu karena tugasnya adalah sebagai posisinya, kedudukannya, kedudukannya sebagai unit pelaksana teknis, maka tentu saja keberadaan lab selalu berdampingan bersama-sama dengan kaprodi-kaprodi yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, yaitu prodi BSA, prodi IAT, prodi IH, dan prodi SPI. Kemudian dalam posisinya sebagai unit pelaksana teknis, laboratorium ini dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan ketua program studi dan bertanggung jawab kepada dekan, sebagaimana yang tadi sudah saya gambarkan di depan. Kemudian hal yang dapat saya sampaikan lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora adalah tugas laboratorium. Mahasiswa FUA yang saya banggakan dan saya cintai, laboratorium FUA IAIN Jember itu bertugas menyusun desain pembelajaran praktikum di kampus, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi Anda nanti setelah memasuki semester 5 akan mendapatkan satu materi yang berisi bekal yang harus dan yang bisa Anda gunakan saat Anda akan terjun nanti pada program PPL 2. Lalu tugas laboratorium adalah menyusun desain pembelajaran yang saya maksudkan tadi, serta melakukan perencanaan praktek pengalaman lapangan. Dalam kondisi ini, nanti pada PPL 1, Anda diberikan teori untuk Anda dapat praktekkan di PPL 2, di PPL 2 itu Anda akan diarahkan ke dalam lembaga-lembaga mitra yang dapat memayungi Anda dalam berpraktek itu. Ya kan? Kemudian segala yang Anda dapatkan, teori yang Anda peroleh, pengalaman itu akan Anda pertajam, Anda perdalam, Anda perluas di PPL 2 nanti. Anda akan diarahkan oleh laboratorium nanti di mana Anda akan melakukan PPL itu, kemudian berapa lama Anda akan melakukan PPL itu, kemudian apa yang harus Anda lakukan, itu semuanya nanti Anda berkoordinasi bersama kami, laboratorium fakultas. Kemudian mahasiswa yang sudah mencapai angka kredit tertentu dan pada semester 5 nanti, maka bila Anda dinyatakan lulus dalam PPL 1, tentu akan segera diarahkan ke program PPL 2, akan dipertemukan Anda bersama lembaga-lembaga mitra, yang dengan lembaga-lembaga mitra itulah Anda akan mendapatkan pengalaman praktek secara nyata. Sebelum kemudian nanti Anda bisa mengambil program lanjutan, yaitu KKN. Lalu hal yang lain yang
dapat saya sampaikan berkenaan dengan posisi saya sebagai kepala laboratorium adalah menyampaikan fungsi dari laboratorium itu. Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu tentu memiliki kemampuan dan kapabilitas serta kepercayaan untuk merencanakan dan mengatur pelaksanaan praktikum dan program pengalaman lapangan itu tadi. Sehingga misalkan saya berikan contoh begini, Anda mahasiswa sejarah peradaban Islam. Nanti dalam PPL 1 diberi teori-teori tentang historiografi, tentang hermeneutika, tentang zioristika, dan seterusnya, atau disesuaikan dengan kondisi itu. Nah, nanti Anda pada PPL 2 akan diarahkan ke lembaga-lembaga mitra itu untuk Anda dapat gunakan memperdalami misalkan situs-situs tertentu yang ada di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya bila memungkinkan. Kemudian nanti Anda didampingi oleh seorang dosen petugas lapangan dan juga oleh guru pamong yang akan mendampingi Anda sepanjang pelaksanaan PPL 2 nanti. Nah, di PPL 1 Anda akan didampingi oleh dosen pembimbing akademik yang membimbing Anda selama 1 semester untuk memberikan pembekalan PPL 1 ke PPL 2. Seluruh proses pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 itu akan dievaluasi. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bila di PPL 1 Anda dinyatakan lulus, maka Anda dipersilakan untuk melanjutkan ke PPL 2, dan bila di PPL 2 Anda lulus, tentu nanti akan dipersilakan segera untuk mengerjakan tugas berikutnya, skripsi misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, fungsi laboratorium FUA adalah mengembangkan mutu pelaksanaan praktikum dan praktek pengalaman lapangan, sehingga secara umum sebenarnya yang dimiliki oleh lab itu sebenarnya tidak hanya mengantarkan Anda untuk melaksanakan PPL 1 dan PPL 2, tetapi juga bila memungkinkan nanti Anda bisa mendapatkan penguatan referensial yang berkenaan dengan pembelajaran Anda sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Barangkali itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai kepala laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sekali lagi selamat bergabung dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Selamat membangun masa depan, selamat membangun peradaban rahmatan dan alamin, dan Andalah yang akan melaksanakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.